Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wonderful Indonesia. Oh my God! Wow! Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dia Putri Maharani dengan NPM 2023110037, kelas 4 PAA, jurusan Manajemen Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Shahid Jakarta. Jadi, di video kali ini saya mau bahas satu kasus yang pernah bikin heboh dunia musik Indonesia. Kasusnya ini menyangkut sama musisi yang udah mendunia, bahkan udah go internasional, yaitu Agnes Monica. Nah, ceritanya ini tentang dugaan pelanggaran hak cipta lagunya yang berjudul Bilang Saja. Buat yang penasaran, ayo kita kupas bareng-bareng kisahnya. Oke, kita mulai dari awal ya. Pada tahun 2009, Agnes Monica ngerilis lagu Bilang Saja. Lagu ini langsung meledak dan banyak diputar di mana-mana. Tapi, nggak lama kemudian, ada musisi asal Bandung, namanya Ari Bias. Beliau adalah vokalis band The Biang Kerok, yang tiba-tiba muncul dan ngelontarin tuduhan. Menurut Ari Bias, lagu Bilang Saja punya kemiripan yang kebangetan sama lagunya dia yang berjudul Bubar. Mulai dari melodi, progresi akor, sampai aransemen katanya mirip banget. Dia yakin ini bukan kebetulan. Artinya, lagunya dia dipakai tanpa izin dan itu berarti hak ciptanya dilanggar. Kalau kita tarik ke kronologinya, lagu Bubar udah ada sejak sekitar 2008-an. Setahun kemudian, 2009, Bilang Saja rilis. Nah, di 2010, Ari Bias mulai protes ke labelnya Agnes Monica. Lalu, di tahun 2011 hingga 2012, kasus ini mulai ramai di media. Ari Bias minta klarifikasi resmi, bahkan kalau perlu kompensasi, karena ini menyangkut hak moral dan hak ekonominya. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, ada beberapa pasal yang nyambung sama kasus ini. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 1. Hak cipta itu hak eksklusif yang otomatis kita dapetin setelah karya diwujudkan. Yang kedua, Pasal 9 Ayat 1. Pencipta punya hak buat mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Orang lain tidak boleh asal pakai tanpa izin. Yang ketiga, Pasal 113 Ayat 3. Kalau ada yang sengaja melanggar hak cipta buat tujuan komersial, bisa kena pidana sampai 4 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Jadi, kalau tuduhannya benar, ini bisa masuk pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Tapi gini, walaupun ramai di media, kasus ini tidak sampai masuk persidangan. Katanya sih, kedua belah pihak lebih memilih penyelesaian secara damai di luar jalur hukum. Biasanya lewat mediasi atau pertemuan tertutup. Detailnya tidak pernah dibuka ke publik, tapi intinya Ari Bias tetap pada pendiriannya, sementara Agnes Monica dan timnya yakin kalau lagu itu orisinal. Kalau di dunia musik,
penyelesaian kayak gini lumayan sering karena proses hukum itu panjang dan mahal, belum lagi resiko reputasi. Komentar dari pribadi saya tentang kasus ini adalah, di industri kreatif, inspirasi itu wajar banget. Tapi ada garis tipis antara terinspirasi sama menjiplak. Kalau udah dianggap nyebrang garis itu, masalahnya bisa panjang. Bahkan, musisi sebesar Agnes Monica pun tidak kebal dari tuduhan kayak gini. Makanya, sebagai kreator, kita harus ngerti hak cipta dan ngehargain karya orang. Soalnya, kalau tidak, bisa kena dampak hukum, dampak finansial, sampai reputasi juga ikut kena. Oke teman-teman, jadi itu tadi cerita sengketa hak cipta antara Agnes Monica sama Ari Bias. Intinya, kita harus ngerti hak kita sendiri dan juga menghargai karya orang lain. Di era digital kayak sekarang, pelanggaran hak cipta bisa kejadian kapan aja dan ke siapa aja. Jadi, yuk sama-sama saling menghargai karya. Ini ada berbagai sumber yang saya dapatkan melalui informasi kasus Agnes Monica dan Ari Bias. Dan ini juga ada beberapa dokumentasinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. A few minutes later. I used to